Pada tahun 1964, seorang bocah bernama Frank Miller mengikuti pameran dunia di New York. Di sana, ia ikut kompetisi para penemu untuk memamerkan penemuannya, sebuah jetpack. Saat menunjukkan penemuan tersebut kepada juri, ia dihadapkan dengan Athena, seorang gadis kecil yang bertanya apakah Frank yang membuat jetpack itu sendiri. Frank pun menjawab dengan penuh kebanggaan bahwa ia membuatnya karena impian untuk terbang kemanapun. Namun, saat juri mempertanyakan fungsinya, Frank mengungkapkan bahwa jetpack itu belum sempurna dan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Karena itu, juri menolak penemuannya dengan mengatakan bahwa penemuan itu tidak akan membuat dunia menjadi lebih baik. Frank tetap bersikeras untuk mendaftarkan penemuannya, meyakini bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Ia percaya suatu hari nanti jetpack ciptaannya akan menginspirasi banyak orang dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Setelah ditolak oleh juri, Frank merasa kecewa dan duduk sendirian. Tiba-tiba, Athena muncul dan memberinya sebuah pin bertuliskan simbol tiket. Athena mengajaknya pergi, dan Frank pun penasaran mengikuti jejaknya. Mereka menaiki sebuah wahana dan Frank mengendap-endap mengikutinya. Di dalam wahana yang mereka masuki, pin itu dipindai, dan tiba-tiba perahu yang Frank naiki meluncur ke bawah, membawa Frank ke sebuah ruangan misterius. Setelah beberapa guncangan hebat, Frank terlempar keluar dan menemukan dirinya di sebuah tempat yang sangat aneh. Di sana, dia melihat robot-robot yang sedang membangun sesuatu, dan di tengah kebingungannya, jetpack-nya diperbaiki oleh salah satu robot. Setelah jetpack kembali berfungsi, Frank meluncur dengan cepat menuju sebuah kota yang sangat maju, dipenuhi gedung pencakar langit. Dengan susah payah, ia terbang dan akhirnya mendarat tepat di depan juri. Frank kini menunjukkan bahwa jetpack-nya benar-benar berfungsi. Athena yang muncul di dekatnya kemudian mengajaknya untuk menjelajahi tempat misterius itu. Pada tahun 2003, seorang gadis cilik bernama Cassie memiliki kecerdasan luar biasa. Meskipun masih sangat muda, ia sudah bisa menyebutkan nama-nama rasi bintang dengan tepat. Cassie sangat tertarik dengan luar angkasa dan bercita-cita untuk menjelajahinya. 12 tahun kemudian, ia muncul sebagai sosok yang lebih dewasa dan berani. Di depan peluncuran roket NASA, ia meretas sistem keamanan dan berhasil merusak beberapa peralatan di landasan pacu roket tersebut. Aksinya yang berani dan misterius ternyata diamati oleh seseorang. Setibanya di rumah, Cassie disambut oleh adiknya, Ned, yang tahu apa yang baru saja terjadi. Di luar rumah, seorang gadis mendekati sepeda motor milik Cassie, mengambil sebuah pin berlogo T, serta sampel rambut dari helm Cassie dan memasukkan kode DNA ke dalam pin tersebut. Pagi harinya, Cassie memperbaiki sebuah alat yang sebelumnya tidak bisa berfungsi, menunjukkan betapa cerdasnya dia. Sementara itu, ayahnya yang bernama Ed menerima telepon dari tempat kerjanya yaitu NASA, mengabarkan bahwa beberapa peralatan di kantornya tiba-tiba rusak. Ed yang tahu peluncuran roket sudah dekat, bercerita kepada Cassie bahwa setelah roket itu meluncur, ia mungkin akan menganggur. Untuk memberi semangat, Cassie bercerita tentang dua serigala yang selalu bertarung dalam dirinya. Serigala hitam yang penuh keputusasaan dan serigala putih yang penuh harapan. Serigala mana yang akan menang? Tentu saja tergantung pada serigala mana yang selalu diberi makan. Lalu ia dan adiknya berangkat ke sekolah. Di kampus, Cassie belajar tentang dunia yang semakin kacau, kerusuhan, perang nuklir, dan kerusakan alam yang terus berkembang. Teman-temannya tampak acuh tak peduli, sementara Cassie bertanya-tanya apakah bumi masih bisa diselamatkan. Dosen hanya diam, tak mampu memberikan jawaban. Malamnya, Cassie mencoba merusak peralatan NASA lagi, namun kali ini ia tertangkap. Setelah dibebaskan dengan jaminan oleh ayahnya, Cassie menerima barang-barang yang disita dari polisi. Ia melihat sebuah pin aneh yang tidak ia kenali. Saat menyentuh pin itu, dunia di sekitarnya berubah. Cassie melihat sebuah kota yang indah, penuh dengan gedung-gedung tinggi. Saat ia berusaha mendekat, kepalanya menabrak sesuatu. Ternyata tubuhnya masih berada di kantor polisi, sementara penglihatannya masuk ke dalam dunia lain. Cassie kemudian mengambil pin itu dengan pembungkus permen karet dan ayahnya menjemputnya dengan marah. Dalam perjalanan, Cassie mencoba menjelaskan keanehan yang ia alami dengan pin tersebut. Namun, saat ayahnya memegang pin itu, tidak ada perubahan apa-apa. Yang aneh, hanya ketika Cassie yang memegangnya, dunia lain itu kembali muncul. Ayah Cassie merebut dan menyimpan pin itu. Namun, Cassie yang tidak mendengarkan peringatan ayahnya, mengendap-endap untuk mengambil kembali pin tersebut. Begitu menyentuhnya, dunia di sekitarnya berubah lagi, membawa Cassie ke kota yang sangat indah. Namun, tiba-tiba ia terjatuh.
menyadari bahwa sebenarnya ia masih berada di dalam rumah. Casey keluar rumah dengan sepeda dan mengikuti petunjuk yang ada dalam penampakan kota. Ia menemukan tanah lapang dan kembali menyentuh pin. Kali ini, ia terkejut melihat kota masa depan yang sangat canggih. Anak-anak terbang menggunakan jetpack dan kereta melayang di udara. Dengan penuh keheranan, Casey memasuki stasiun kereta Tesla dan di dalamnya ia menyaksikan teknologi futuristik yang luar biasa. Ketika naik kereta, Casey menyadari bahwa petunjuk waktu di pin itu menunjukkan angka mundur. Kereta membawa Casey ke landasan pacu luar angkasa, di mana roket-roket meluncur ke luar angkasa dengan mudah. Casey mengikuti sekelompok astronot muda menuju sebuah roket. Namun begitu ia mencoba masuk, petunjuk waktu di pin itu habis dan kota masa depan itu menghilang. Ia pun kembali ke dunia nyata. Ternyata ia berjalan di dalam danau dangkal. Casey merasa kesal dan segera pulang ke rumah. Ia membangunkan adiknya dan mereka mulai mencari informasi tentang pin berlogo T yang Casey temukan. Ternyata ada seseorang yang menjualnya di internet. Dengan rasa penasaran, Casey memutuskan untuk menemui orang tersebut di Houston, Texas. Ia menyuruh Ned untuk berbohong jika ayah mereka bertanya, mengatakan bahwa Casey pergi camping bersama teman-temannya. Pagi harinya, di depan rumah, Ned ditemui oleh seorang gadis kecil bernama Athena. Athena bertanya di mana Casey, dan meskipun awalnya Ned menolak menjawab, ia akhirnya mengatakan bahwa Casey pergi menuju Houston. Sesampainya di Houston, Casey menemukan alamat yang dituju dan masuk ke sebuah toko mainan. Di sana, dua penjaga toko terkejut saat melihat Casey membawa pin berlogo T. Pemilik toko bertanya dari mana Casey mendapatkannya. Casey menjelaskan bahwa ia tidak tahu asal-usul pin tersebut. Pemilik toko kemudian menjelaskan bahwa Casey pasti telah melihat penampakan kota masa depan yang disebut Tomorrowland. Tomorrowland adalah sebuah kota rahasia, terletak di tempat yang jauh, yang dihuni oleh para penemu, ilmuwan, dan orang-orang kreatif terhebat dunia, yang berkumpul untuk menciptakan masa depan tanpa hambatan birokrasi atau kerakusan. Satu-satunya cara untuk melihat komunitas Tomorrowland adalah dengan memegang pin tersebut. Para penjaga toko yang terkejut kembali bertanya dari mana Casey mendapatkan pin itu, kali ini dengan nada yang lebih memaksa. Casey tetap tidak bisa menjawab. Kemudian, kedua penjaga toko itu mengancam dengan senjata dan mencoba menembak Casey. Beruntung, tembakan mereka meleset. Casey berusaha bersembunyi dan menghindari serangan. Namun tiba-tiba sebuah bola meledak masuk ke dalam toko, menghentikan waktu di sekitar para penjaga toko. Saat efek bola meledak, Athena muncul untuk menyelamatkan Casey. Setelah waktu kembali normal, Athena bertarung dengan kedua penjaga toko yang ternyata adalah robot. Athena membawa Casey kabur dari toko yang meledak. Di jalan, Athena menjelaskan bahwa dia adalah orang yang memberi pin itu kepada Casey. Di tengah percakapan, Athena menunjukkan bahwa dia juga seorang robot. Bagian tubuhnya perlu diperbaiki sebelum melanjutkan perjalanan. Casey mencoba melarikan diri dengan mobil yang tidak sengaja menabrak Athena. Namun, Athena mengejar dan berhasil masuk ke dalam mobil tersebut. Di dalam mobil, Athena menjelaskan bahwa Casey adalah satu-satunya harapan untuk masa depan bumi yang semakin terancam. Casey terkejut mendengar hal itu. Di tempat lain, beberapa orang misterius mendatangi lokasi bekas ledakan. Mereka menembaki polisi dengan senjata dari masa depan. Malam harinya, Athena mengajak Casey menuju New York untuk menemui seseorang yang bisa mengantar mereka ke kota Tomorrowland. Orang itu bernama Frank Walker. Casey bingung mengapa Athena memberinya pin berlogo T. Athena kemudian menjelaskan bahwa Casey adalah anak yang cerdas dengan impian untuk membuat bumi menjadi lebih baik. Athena sendiri adalah robot yang direkrut untuk membantu Casey. Casey yang penasaran terus bertanya, namun pertanyaannya membuat Athena marah. Athena mengancam akan mematikan sistemnya jika Casey terus bertanya. Casey tetap ngeyel, dan akhirnya sistem robot Athena benar-benar shutdown, membuatnya tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Athena terbangun. Melihat Casey yang mengantuk, Athena meminta Casey untuk istirahat dan gantian menyetir. Setelah bergantian, Casey tertidur. Dan saat ia terbangun, Athena telah meninggalkannya di jalanan. Casey pun kesal dan menyadari bahwa ia turun di depan rumah seseorang bernama Walker. Casey memasuki rumah tersebut dan disambut oleh anjing yang menggonggong. Namun, ia segera menyadari bahwa anjing itu hanyalah hologram, yang membuatnya merasa lega namun bingung. Casey mendekati pintu rumah dan menggedor pintu tersebut. Suara dari dalam rumah terdengar menyuruh Casey pergi.
Cassie menjelaskan bahwa dia di sana karena diantar oleh Athena dan menunjukkan pin berlogo T. Tiba-tiba Cassie terlempar mundur dan Frank Walker keluar dari dalam rumah. Frank kembali menyuruh Cassie pulang. Namun Cassie memohon agar Frank membantunya untuk pergi ke Tomorrowland, tempat yang sangat ingin ia kunjungi. Frank kemudian menjelaskan bahwa Tomorrowland sudah musnah. Apa yang Cassie lihat sebelumnya adalah sebuah iklan yang mereka rekam 10 tahun lalu. PIN tersebut sebenarnya adalah sebuah undangan yang tidak pernah diberikan, karena program itu telah dibatalkan. Frank lalu kembali masuk ke dalam rumah. Malam harinya, di bawah guyuran hujan, Cassie masih berada di depan rumah Frank. Ia melihat-lihat sekitar dan tiba-tiba punya ide. Frank yang sedang melihat monitor dikejutkan oleh pemandangan Cassie mengendarai traktor yang terbakar menuju rumahnya. Frank bergegas keluar dan mencoba memadamkan api dengan pemadam api. Namun ternyata Cassie sudah berhasil memasuki rumah dan malah mengunci Frank di luar. Cassie meminta Frank untuk membawanya ke dalam Tomorrowland dan mengatakan bahwa ia tidak akan membuka pintu hingga itu terjadi. Di dalam rumah, Cassie memeriksa barang-barang milik Frank dan menemukan rekaman masa lalu di laboratorium Frank yang sedang bekerja bersama Athena. Cassie memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi monitor-monitornya yang memperlihatkan kekacauan di dunia. Perang berkecamuk, bencana alam di mana-mana. Cassie juga melihat penanda waktu yang berjalan mundur. Ternyata Frank berhasil masuk lewat jalan rahasia. Ia menyuruh Cassie untuk pergi, namun Cassie tidak mau dan tetap bersikeras meminta Frank membawanya ke Tomorrowland. Frank menjelaskan bahwa dia telah diusir dari sana dan bahwa mereka sudah mengunci semua akses agar tidak ada yang bisa masuk. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa dulu ia menciptakan sebuah alat yang seharusnya tidak diciptakan. Melalui beberapa monitor di depannya, Cassie akhirnya menyadari bahwa alat yang dimaksud adalah alat prediksi kiamat yang dapat meramalkan kehancuran dunia. Frank lalu bertanya, "Bagaimana jika saya bisa memprediksi tanggal dan waktu kematianmu dengan tepat 100%? Apakah kamu ingin mendengarnya?" Cassie pun menjawab, "Mau." Namun ia kemudian berpikir, bagaimana jika menerima prediksi itu justru menjadi penyebab kematianku? Tapi meskipun begitu, saya tetap ingin mendengar prediksinya. Namun saya tidak akan percaya padanya, karena saya percaya setiap orang berhak menentukan takdirnya sendiri. Tiba-tiba, monitor prediksi kiamat di belakang mereka yang sebelumnya menunjukkan angka 100%, kini menurun menjadi 99%. Frank kaget melihat perubahan itu. Tak lama, alarm berbunyi keras. Frank segera memeriksa monitor CCTV dan melihat segerombolan orang mencoba menerobos masuk ke wilayah rumahnya. Frank dengan cepat menutup semua akses rumahnya. Ternyata mereka adalah rombongan para robot. Frank telah mempersiapkan berbagai jebakan di rumahnya untuk menghalau para robot itu. Dengan bantuan peralatan canggih, Frank berusaha melawan mereka. Setelah situasi semakin genting, Frank mengajak Cassie untuk menaiki bathroom, ruangan yang bisa terbang, dan melarikan diri dari rumahnya. Sesaat setelah mereka terbang, rumah Frank meledak. Mereka akhirnya mendarat di sebuah danau di pinggir hutan. Ketika Frank hendak menyalakan motor yang disimpannya di sana, tiba-tiba sebuah mobil mendekat. Ternyata itu adalah Athena yang menjemput mereka. Mereka pun naik ke dalam mobil yang dibawa oleh Athena. Di dalam mobil, Athena menjelaskan bahwa dia sudah lama mencari kandidat potensial dan akhirnya menemukan Cassie. Frank terlihat kesal mendengar penjelasan Athena, karena ulahnya kini mereka dikejar oleh sekumpulan robot yang ingin membunuh mereka. Athena mengaku bahwa ia terpaksa melakukan itu karena dia sangat ingin agar Frank kembali ke Tomorrowland dan menghentikan kiamat yang sebentar lagi akan terjadi. Mereka akhirnya tiba di sebuah gudang rahasia, di mana terdapat kapsul besar. Mereka memasuki kapsul tersebut, dan Frank memberikan Cassie penutup mata serta suatu obat yang harus ia telan. Obat tersebut adalah alat teleportasi. Frank menyuruh Cassie untuk bersiap-siap, dan tiba-tiba kapsul itu berguncang hebat. Mereka pun berteleportasi ke tempat lain. Sesampainya di tempat baru, mereka keluar dari ruangan dan terkejut, karena kini mereka berada di puncak Menara Eiffel di Paris, Prancis. Mereka mengendap-endap memasuki sebuah ruangan museum yang ada di sana, dan di dalamnya terdapat 4 patung besar. Frank menjelaskan bahwa 4 orang yang dipatungkan itu adalah pendiri perkumpulan Plus Orchestra. Mereka adalah Eiffel, Jules Verne, Tesla, dan Thomas Alva Edison. Mereka adalah orang-orang paling jenius di masanya, dan mereka merancang Menara Eiffel sebagai sarana untuk mencari dunia lain.
Menara tersebut bertindak sebagai antena raksasa untuk mengamati frekuensi di luar sana. Para penemu itu menemukan apa yang mereka cari, sebuah dunia yang ada di dimensi lain. Frank mengutak-atik alat hingga muncul ruangan baru di hadapan mereka. Menara Eiffel tiba-tiba terbelah dan sebuah roket muncul dari bawah tanah. Robot-robot yang mengejar mereka tiba di lokasi itu. Tetapi mereka berhasil masuk ke dalam roket dan kemudian meluncur ke angkasa. Warga Paris terkejut melihat pemandangan itu. Casey bingung ketika roket itu kembali memasuki atmosfer bumi, bukan pergi ke luar angkasa. Frank menjelaskan bahwa roket itu sebenarnya membawa mereka ke dimensi lain, yaitu dunia di mana kota Tomorrowland berada. Setelah mendarat darurat, Casey terkejut melihat kota yang sangat sepi, tidak seperti yang ia lihat lewat pin sebelumnya. Rombongan kereta terbang datang, dan dari dalamnya keluar David, orang yang dulu menjadi juri saat Frank masih kecil. David tidak menua karena rutin meminum ramuan awet muda. David bertanya mengapa Frank kembali ke Tomorrowland, dan Frank menjelaskan bahwa dia telah menemukan seseorang yang bisa mengubah masa depan. Frank juga mengungkapkan bahwa dia bisa melihat sinyal dari Tomorrowland dan menghentikan kiamat yang sedang berlangsung. David membawa mereka ke portal menuju bumi dan ke dalam sebuah lift menuju bola yang disebut The Monitor. Di dalam The Monitor, Casey melihat kilasan masa depan yang mengungkapkan kekacauan yang akan datang. Frank menjelaskan bahwa alat ini juga bisa menunjukkan masa depan, dan Casey melihat bumi yang telah hancur akibat bencana besar. David memberitahukan bahwa dalam beberapa hari, kehancuran bumi sudah pasti terjadi. Casey yang ketakutan bertanya mengapa David tidak memberitahu orang-orang tentang kehancuran bumi dan membantu mereka untuk masuk ke Tomorrowland. David menjelaskan bahwa manusia penuh keserakahan, dan jika dia membawa mereka ke Tomorrowland, tempat itu juga akan hancur seperti bumi. Casey bersikeras bahwa masih ada harapan untuk mengubah masa depan. Saat Casey pergi, tiba-tiba sekilas penampakan masa depan berubah. Frank mencoba meyakinkan David, tetapi David malah menyetrum Frank hingga pingsan. Frank terbangun di ruangan bersama Athena dan Casey, yang kecewa karena Tomorrowland ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Casey menyalahkan Athena atas kebohongan yang ditunjukkan melalui pin. Casey kemudian menyadari bahwa mesin The Monitor tidak memprediksi masa depan, melainkan menyiarkan frekuensi yang memengaruhi pikiran orang, menyebabkan mereka berpikir negatif dan menyerah pada takdir. Mesin ini ternyata adalah penyebab utama kehancuran bumi. Tiba-tiba, anak buah David datang untuk menangkap mereka bertiga. David membawa mereka ke depan portal dan menyuruh mereka kembali ke bumi. Frank mencoba menjelaskan bahwa mesin The Monitor tidak memprediksi masa depan, tetapi justru menciptakan masa depan versinya sendiri dan menyiarkannya ke seluruh dunia, mempengaruhi orang-orang untuk mewujudkan kiamat. David menolak untuk mematikan mesin dan mengungkapkan bahwa dialah yang merancang semuanya. Dia sengaja menyiarkan gagasan kehancuran bumi untuk membuat orang-orang sadar tentang sifat rakus dan acuh tak acuh mereka terhadap keadaan dunia. David percaya bahwa hanya dengan menghancurkan bumi, orang-orang yang selamat akan belajar menghargai apa yang mereka miliki. David kemudian meminta Frank dan kawan-kawan untuk pergi, tetapi saat bersalaman, Frank memicu perkelahian. David mengaktifkan robot-robot penjaganya, sementara Frank menyuruh Athena untuk meledakkan The Monitor menggunakan bom yang telah diberikan kepadanya. Athena menyerahkan bom itu kepada Casey dan bertugas mengatasi robot-robot milik David. Casey naik lift menuju The Monitor dengan bom yang telah diaktifkan. Saat akan melempar bom, tiba-tiba lift turun dan dikendalikan oleh David. Beruntung, Athena menyelamatkannya. Namun bom yang ada di tangan Casey terlanjur menyala. Casey melemparkan bom itu keluar portal. Frank dan David bergegas masuk ke dalam portal, tepat saat bom meledak, menutup portal. Ledakan tersebut menyebabkan tiang portal runtuh dan menimpa David. Setelah kembali siuman, Athena melihat Frank yang ditembak oleh David. Ternyata itu adalah penampakan dari beberapa detik ke depan akibat paparan energi tachyon. Athena melompat untuk menyelamatkan Frank. Tembakan David mengenai Athena tepat di dadanya. Athena yang rusak parah menyuruh Frank membawanya ke The Monitor untuk mengaktifkan sistem meledakan diri. Meski awalnya menolak, Frank akhirnya menurutinya. Menggunakan jetpack, Frank membawa Athena ke atas The Monitor, lalu menjatuhkannya ke dalam mesin tersebut. Mesin itu pun meledak dan hancur berkeping-keping, jatuh menimpa David, dan menyebabkan pemadaman listrik di seluruh kota. Frank kemudian mendarat dan memberitahu Casey bahwa setelah The Monitor hancur, tugas mereka adalah memastikan bumi tidak akan kiamat.
Keesokan harinya, Casey menjemput ayah dan adiknya untuk masuk kembali ke dalam Tomorrowland, dengan tujuan untuk membangunnya kembali. Frank dan Casey kemudian mencetak pin baru dan menciptakan puluhan robot perekrut yang akan dikirim ke bumi. Untuk mencari manusia yang memiliki impian besar, pantang menyerah, dan yang percaya bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk umat manusia dan alam sekitar. Frank dan Casey percaya bahwa harapan selalu ada, dan kita bisa mengubah masa depan menjadi lebih baik. Film Tomorrowland pun berakhir dengan pesan optimisme dan perubahan positif.